main games atau tipuan akal yang dilakukan oleh Martinez, sehingga ketika itu Argentina bisa merebut gelar Piala Dunia. Dan kita tahu dari catatan penalti Argentina ini cukup bagus dari ajang Piala Dunia, kemudian Copa America dibandingkan dengan Prancis. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner dan saya ingin bercerita satu hal menarik pada perempat final Piala Dunia 2006 ketika Jerman tuan rumah bertemu dengan Argentina di perempat final. Jadi di situ Jerman memenangkan pertandingan dengan adu penalti 4-2 dan hero pahlawan bagi Jerman ketika itu adalah kipernya Jens Lehmann. Jadi dia menggagalkan 2 penalti Argentina sehingga akhirnya Jerman bisa lolos ke semifinal. Nah, yang menarik adalah momen ketika adu penalti. Jadi di situ Jens Lehmann melakukan sebuah atau mempertunjukkan sebuah main games atau istilahnya atau terjemahannya itu adalah bisa dikatakan permainan pikiran, atau bisa juga saya ambil lebih tepatnya adalah tipuan akal. Jadi tipuan akal yang dilakukan oleh Jens Lehmann ini bisa mempengaruhi eksekutor penalti Argentina ketika itu, yaitu Esteban Cambiaso. Jadi Lehmann memegang catatan yang diberikan oleh asisten pelatih Jerman ketika itu, bahwa Urs Siegenthaler kalau nggak salah asistennya ketika itu. Jadi ada daftar kemana saja selama ini penendang Argentina melepaskan tembakan penalti. Jadi berpedoman pada catatan itu, kemudian Lehmann menebak arah tendangan penalti dari pemain Argentina, dan semua 4 tendangan penalti dari pemain Argentina benar ditebak arahnya, dan 2 berhasil digagalkan. Salah satu yang digagalkan adalah tendangan penalti dari Esteban Cambiaso. Nah, yang menarik adalah pada saat Cambiaso mau menendang, Lehmann ini melihat lama sekali dan berusaha mencari tahu kemana Cambiaso ini melepaskan tembakan. Dan setelah Cambiaso melepaskan tembakan, berhasil digagalkan oleh Lehmann. Dan tahukah Anda, setelah pertandingan Lehmann mengatakan bahwa di situ tidak ada catatan kemana tembakan dari Cambiaso selama ini ketika penalti. Terbayangkan bagaimana menariknya tipuan akal dari Lehmann ini, dengan dia melihat catatan dan akhirnya bisa mempengaruhi Cambiaso. Nah, itu adalah salah satu momen catatan di mana sebuah tipuan akal bisa mempengaruhi hasil pertandingan, dan salah satu momen terbaik tentang main games dalam sepak bola. Nah, satu hal yang terjadi 2006 kembali terulang di 2022. Dan aktor main games kali ini adalah kiper Argentina, Emiliano Martinez. Jadi dia disebut-sebut sebagai seorang kiper yang mempraktekkan main games tipuan akal dengan sangat bagus ketika final adu penalti bertemu dengan Prancis. Jadi ada sebuah analisis yang diungkapkan oleh Geir Jordet. Jadi Geir Jordet ini adalah profesor sepak bola dan psikologi dari Institut Sport Science di Norwegia. Jadi dia menganalisis momen-momen pada saat adu penalti antara Argentina dengan Prancis, dan di mana Emiliano Martinez ini mempertunjukkan kemampuan main games yang luar biasa. Jadi dia ungkap detail dan dia catat secara detail dan dianalisis secara detail. Nah, ada beberapa momen di situ yang kita akan kupas di sini. Setidaknya ada 7 momen penting di mana Emiliano Martinez ini sukses dalam mempraktekkan tipuan akal atau main games. Jadi yang pertama, setelah toss coin, Martinez ini langsung menuju ke kotak penalti. Jadi dia datang ke kotak penalti, kemudian dia menyambut kedatangan kiper Prancis, yaitu Hugo Lloris, seakan-akan Hugo Lloris ini adalah tamu di rumah dari Martinez. Nah, ini yang dianggap penting sekali menurut Jordet pada poin ini. Jadi Martinez seakan-akan berlaku sebagai pemilik gawang itu karena dia menyambut kedatangan dari Hugo Lloris ketika itu.
Nah, poin yang kedua, main games yang kedua adalah Martinez meminta wasit untuk mengecek titik putih apakah bola sudah benar diletakkan di titik putih oleh Mbappe. Jadi ini sebelum eksekusi Mbappe. Lalu wasit di sini wasit Polandia ya, Marciniak memberikan jempol kepada Martinez atas permintaan untuk mengecek apakah bola sudah benar pada posisinya. Jadi dalam analisa Your Dad, di sini Martinez seakan-akan sudah memiliki kontrol terhadap kotak penalti. Jadi dia bisa mempengaruhi wasit sehingga wasit harus memberikan jempol. Dan itu didahului dengan momen ketika dia menyalami Mbappe dan menyalami Lloris. Jadi kontrol terhadap kotak penalti seakan-akan sudah dimiliki oleh Martinez pada eksekusi pertama Prancis yang berhasil diceploskan oleh Mbappe ketika itu. Nah, momen tipuan akal berikutnya yang ketiga adalah pada saat eksekusi oleh Kingsley Coman. Jadi Martinez kembali meminta wasit untuk mengecek apakah bola sudah benar diletakkan di titik putih oleh Coman sebelum dia melakukan eksekusi. Jadi bahkan kali ini dengan gestur yang lebih keras lagi. Gesturnya lebih keras, permintaan supaya dicek lagi apakah bola sudah benar dalam posisinya ini lebih keras lagi. Dan wasit kembali membalas dengan jempol, tanda bahwa sudah berada pada tempatnya. Jadi ini akhirnya berbuah pada kegagalan dari eksekusi Coman. Nah, keempat, main games yang keempat, selebrasi yang luar biasa yang dilakukan oleh Martinez ketika berhasil menggagalkan penalti dari Coman. Jadi selebrasinya itu tampak tegas, kemudian tampak sangat emosional. Jadi dalam analisa dari Your Dad bahwa selebrasi itu menunjukkan bahwa Martinez memiliki dominasi, memiliki supremasi di kotak penalti itu di mana adu penalti terjadi dan juga sekaligus memberikan efek gertak kepada lawan. Nah, itu yang poin keempat dari detil-detil penting di adu penalti antara Argentina melawan Prancis. Nah, kemudian poin kelima, ketika eksekutor dari Prancis, Tchouaméni ini berusaha atau datang ke kotak penalti untuk mengeksekusi penalti. Nah, bola itu dibawa oleh Martinez. Bola dibawa oleh Martinez, seakan-akan itu adalah milik dari Martinez. Kemudian dia belum menyerahkan bola itu. Bola dia pegang dan dia meminta kepada supporter Argentina untuk menciptakan noise. Jadi untuk memberikan efek gentar kepada lawannya. Dia meminta supporter Argentina dengan isyarat tangan untuk menciptakan noise dengan gesturnya. Lalu bola yang sudah dia pegang ini dibuang menjauh dari Tchouaméni sehingga harus diambil sendiri oleh Tchouaméni ketika itu bola. Dan tidak ada sanksi dari wasit. Tidak ada sanksi dari wasit terhadap tindakan dari Martinez ketika itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita tahu sendiri Tchouaméni gagal dalam eksekusinya. Itu yang poin kelima. Nah, poin keenam, ketika dalam situasi dia membuang bola, menjauhkan bola dari Tchouaméni, dia tidak ingin Hugo Lloris itu membalas perlakuan dia terhadap Tchouaméni. Jadi bola dia ambil sendiri, dia bawa, dan dia berikan kepada rekannya yang akan melakukan eksekusi, yaitu Leandro Paredes. Jadi Paredes menerima bola dari Martinez yang kemudian dieksekusi menjadi gol oleh Leandro Paredes. Jadi itu menjadi poin-poin penting. Jadi dia menghentikan upaya pembalasan dari Lloris, membawa bola dan menyerahkan kepada Paredes. Nah, kemudian yang ketujuh, yang terakhir ini adalah dia berkali-kali bicara dengan nada keras kepada Randal Kolo Muani, eksekutor Prancis berikutnya. Dia bilang, berkata ya, bahwa saya sudah amati kamu, saya sudah amati kamu. Dan baru disinilah wasit memberikan kartu kuning kepada Martinez. Dan kartu kuning itu dalam analisa Gary Your Dad sudah terlambat. Karena dari poin 1 sampai 6 tadi sudah banyak yang merusak psikologis dari pemain-pemain Prancis. Nah, itulah main games atau tipuan akal yang dilakukan oleh Martinez sehingga ketika itu Argentina bisa
merebut gelar Piala Dunia. Dan kita tahu dari catatan penalti Argentina ini cukup bagus dari ajang Piala Dunia, kemudian Copa America dibandingkan dengan Prancis ya. Kalau misalnya kita menghitung Piala Dunia, Copa America, kemudian Euro, ini Argentina total sudah menang 10 dari 16 adu penalti yang dijalani. Sementara Prancis menang 4 dari 8 adu penalti yang dijalani. Jadi Argentina tampak kelihatan memang mereka lebih bisa dengan catatan rekornya menguasai situasi adu penalti, dan seperti yang ditunjukkan main games atau tipuan akal dari Emiliano Martinez. Silakan jika Anda punya komentar terhadap pembahasan ini, tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.